teman-teman, pernah nggak kalian memperhatikan tumbuhan di sekitar kita? Ada yang tinggi seperti pohon besar, ada yang kecil seperti rumput, dan ada yang berbunga indah. Tahukah kalian bahwa setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian khusus yang membuat mereka bisa hidup, tumbuh, dan berkembang? Hari ini kita akan mengenal setiap bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Teman-teman, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan atau pohon bisa tumbuh dengan tegak walaupun tertiup angin? Tumbuhan dapat berdiri tegak karena memiliki akar. Walaupun tersembunyi di dalam tanah dan jarang kita lihat, akar adalah bagian tumbuhan yang sangat penting. Akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya, sehingga tumbuhan tidak mudah roboh meskipun angin bertiup kencang. Akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral ini akan digunakan tumbuhan untuk membuat makanan dan membantu pertumbuhannya. Akar bekerja keras setiap hari untuk menjaga pertumbuhan tetap kuat dan mendapat nutrisi yang cukup. Teman-teman, ternyata ada beberapa jenis tumbuhan memiliki akar yang dapat menyimpan makanan, seperti wortel, singkong, dan lobak. Akar-akar ini berfungsi sebagai tempat cadangan makanan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, terutama saat kondisi lingkungan kurang mendukung. Teman-teman, dalam tumbuhan ada dua jenis akar yang sering kita jumpai, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang bentuknya besar di bagian tengah dan memiliki cabang-cabang kecil di sekelilingnya. Sementara itu, ada juga akar serabut, yaitu akar yang berbentuk banyak serabut halus yang menyebar luas di tanah. Yang ini namanya batang. Batang adalah bagian yang menghubungkan akar dengan daun, bunga, dan buah. Batang berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun dan juga membawa hasil makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ini namanya daun. Daun biasanya berwarna hijau karena memiliki zat hijau daun yang disebut klorofil. Teman-teman, daun adalah bagian tumbuhan yang biasanya tipis, lebar, dan memiliki berbagai bentuk serta ukuran. Daun memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai tempat tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan sinar matahari, air yang diserap akar, dan karbon dioksida dari udara. Dari proses ini, tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat kita butuhkan untuk bernafas. Sekarang kita masuk ke bagian paling indah dari tumbuhan, yaitu bunga. Bunga bukan hanya hiasan, tetapi merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Di dalam bunga terdapat bagian jantan dan betina. Ketika serbuk sari dari bagian jantan menempel pada putik di bagian betina, terjadilah proses yang disebut penyerbukan. Hasil penyerbukan ini akan membuat bunga berubah menjadi buah.
Beberapa bunga sengaja memiliki warna yang cerah dan wangi yang harum agar menarik serangga seperti lebah atau kupu-kupu untuk membantu proses penyerbukan. Setelah proses penyerbukan selesai, bunga akan berubah menjadi buah. Buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Buah bisa memiliki kulit yang tebal, keras, atau lunak. Semuanya bertujuan menjaga agar biji tidak rusak. Karena buah membantu melindungi biji dan menyebarkannya, maka buah menjadi bagian penting dalam siklus hidup tumbuhan. Wah, teman-teman, lihat, mangganya sudah matang. Pasti rasanya manis sekali. Lihat, ada monyet di pohon mangga itu. Sepertinya dia ingin mengambil mangga itu. Teman-teman, ketika buah sudah masak, artinya di dalamnya sudah tersimpan biji yang siap untuk ditanam menjadi tumbuhan baru. Buah yang sudah matang biasanya berwarna cerah dan rasanya manis karena di dalamnya terdapat cadangan makanan seperti gula dan zat gizi lainnya. Selanjutnya adalah biji. Biji. Teman-teman, biji adalah bagian penting yang terdapat di dalam buah. Dari biji inilah tumbuhan baru bisa tumbuh. Di dalam biji terdapat calon tanaman kecil yang disebut embrio, serta cadangan makanan yang membantu embrio itu bertahan dan mulai tumbuh ketika kondisi lingkungan cocok. Untuk mendapatkan tanaman baru, kita harus menanam biji ke dalam tanah, karena tanah adalah tempat terbaik bagi biji untuk mulai tumbuh. Setelah ditanam, biji perlu disiram secara teratur agar tanahnya tetap lembab, karena air membantu biji membuka kulitnya dan memulai proses pertumbuhan. Selain itu, biji juga membutuhkan cahaya matahari yang cukup sebagai sumber energi untuk berkembang. Setelah beberapa hari, biasanya biji akan mulai berkecambah ditandai dengan keluarnya akar kecil yang menembus tanah untuk mencari air dan nutrisi. Tidak lama setelah itu, tunas kecil akan muncul ke permukaan dan mulai membentuk batang serta daun pertama.